Saya mau bersaksi apa yang saya alami di awal bulan Maret kemarin, di mana Indonesia pada tahap awal di mana virus corona itu merebak. Saya adalah salah satu pasien di dalamnya. Saya dirawat tanggal 3 sampai 14 bulan Maret kemarin. Ya, sebenarnya saya udah demam sejak 5 hari sebelum saya dirawat. Cuman saya ini bandel karena pekerjaan, tugas, pelayanan terjadwal. Saya ini job oriented, jadi saya merasa ini tanggung jawab nggak mungkin ditinggalkan. Jadi minum obat panas, naik, berangkat lagi, turun lagi. Akhirnya pulang kerja hari Selasa tanggal 3 Maret, saya nyerah, saya ke rumah sakit terkapar, cek darah, video ronsen paru saya udah banyak flagnya, jadi kotor. Jadi dokter waktu itu memutuskan untuk saya dirawat. Besok hari kedua dicek kembali, dan sore saya kaget karena dokter yang datang udah full dengan pakaian APD, perawat juga, seperti astronot seperti itu. Dan dia berkata kondisi Bapak memburuk. Dan rumah sakit kita tidak punya alat untuk cek lebih lanjut. Bapak harus dirujuk ke rumah sakit pemerintah yang khusus nanganin COVID. Jadi tengah malam, di tengah hujan lebat, saya dikirim 45 km, rumah sakitnya jaraknya cukup jauh dari rumah sakit di Tangerang ini. Dan saya ditangani di sana, langsung masuk di ICU. Seperti banyak peralatan. Dan itulah hari saya udah masuk ke penjara, di karantina, dan mimpi buruk buat saya. Seumur-umur saya nggak pernah dirawat di rumah sakit, sekali-sekalinya masuk seperti ini gitu. Perjalanan tanggal 4 sampai 14 itu bagi saya mimpi buruk. Kenapa? Karena saya nggak bisa dikunjungin, saya nggak bisa ditengok, hanya bisa terima informasi by phone, WA, baca, dan kita tahu banyak informasi buruk. Informasi tentang diri saya sendiri saya dicek ulang di situ, tes, di swab 1, 2, 3, sampai 5 kali. Nggak ada informasi yang beredar. Jadi saya nggak mendapatkan informasi apapun, blank bener, keluarga juga nggak dapat. Jadi saya panik. Saya seperti seorang murid yang sekolah nggak tahu nilainya. Jadi saya rapotnya mungkin kalau 5 saya harus tingkatkan jadi 7 supaya lulus. Tapi ini nggak ada informasi, dokter cuman ya makan yang banyak, Bapak harus sehat, ngasih komentar seperti itu aja. Terus tes lagi, saya sempat marah, jengkel, sedih, sampai saya dapat informasi itu justru dari luar. Jadi ada beredar WA, waktu itu WA-nya cukup mengagetkan karena nyebut nama saya. Terus ini tanya ke istri saya, ini bener Kojo Hono ya, Astuti ya? Terus yang dari pemerintah resmi dibacain di TV juga, ada kasus nomor 39, ini pas banget usia saya, laki-laki 54, kondisi sakit dengan sedang. Saya pikir, wah kok saya ini nggak dapat informasi yang jelas, malah saya tahunya saya adalah salah satu korban dari luar. Mungkin ini hal memang yang jadi policy untuk tidak expose berita seperti itu. Jadi saya di posisi yang sangat terpuruk, badannya lemah, jiwa saya panik, kalut, stres, dan saya tahu firman, tapi saya nggak kuasa untuk melakukan. Yudas 20 berkata, firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Gimana saya mau bangun diri saya sendiri gitu? Nah, posisi saya itu udah nggak punya iman, udah lemah banget, udah kalah dengan situasi yang ada. Saya marah, saya kondisinya nggak enak sekali. Saya percaya Tuhan berbicara lewat Pak Sumarno tanggal 12 jam 8, 12 Maret jam 8 malam ada video call masuk. Saya punya tetangga di ruangan isolasi. Saya pikir, wah ini suara kan keluar kalau video call ya. Ngajak gitar, ngajak nyembah, ngajak doa. Awalnya saya cuma dengerin, ikutin. Tapi lama-lama roh saya bangkit. Dengan firman, dengan perkataan iman. Dan saya ikut nyembah, saya ikut menyanyi. Don't care sama sebelah saya. Nah, walaupun dia bukan orang percaya, udah biarin ya. Tapi malam itu saya ngalamin breakthrough, terobosan. Saya ngalamin betul-betul Tuhan jamah dan hadir. Roh saya bangkit. Sampai saya ingat satu lagu yang jadi rema buat hidup saya. Roma 8 ayat 11 yang berkata, jikalau rohnya yang bangkitkan Yesus berdiam di dalamku, tubuhku yang fana ini akan dibangkitkannya. Wow. Jadi saya buru-buru selesai doa, saya ambil WA saya punya grup di family dengan istri anak-anak, saya WA.
Jadi malam ini mengalami sesuatu yang luar biasa. Belajar banyak bahwa ternyata lewat perkara ini Tuhan punya rencana yang besar. Di tengah tubuh yang lemah, saya bingung, saya khawatir, nggak punya arah ya. Tapi roh saya Tuhan itu baik. Roh saya hari ini dibangkitkan menang melawan kondisi tubuh saya, kondisi jiwa saya yang kalut. Respon anak kedua saya balas cukup baik, kalau Tuhan di sisi Dedi, siapa lawan Dedi? Saya bilang amen ya. My faith come out from my body. Saya menang melawan tubuh saya melawan jiwa saya. Malam itu saya bisa tidur nyenyak dan yang luar biasa besok pagi. Jadi tanggal 12 ya, waktu doakan kita nyembah 13 pagi, saya bangun kondisi tubuh saya sangat berbeda. Jadi saya merasa ada kesegaran, fit yang luar biasa. Rupanya ada hubungannya antara iman dengan imun ya. Jadi virus ini nggak bisa dikalahkan sama obat antibiotik aja gitu. Salah satu yang dibutuhkan adalah gimana kita bisa mengalahkan dia dengan imunitas tubuh. Jadi bangun itu kondisi fisik saya baik. Yang lebih hebat lagi adalah Tuhan itu baik, jiwa saya berubah, pandangan saya tadinya marah, jengkel dengan perawat, saya tahu mereka juga sebenarnya udah melayani dengan baik, tapi ya saya kondisinya merasa tidak dilayani dengan baik karena keterbatasan yang ada, mungkin jumlah pasien yang banyak juga. Tapi hari itu saya bisa mengasihi mereka, saya dicek darah, cek apa, saya udah nggak ngomel, saya nggak marah lagi, dan bahkan saya bisa mengasihi dia. Saya tahu dia kalau lepas pakaian APD itu sore, itu dalamnya basah kuyup. Saya tahu mereka pasti nggak nyaman. Tapi saya akhirnya bisa mengasihi, saya bisa memberkati mereka. Bahkan teman saya pagi itu pulang, saya berkati, saya bilang selamat Bapak, udah disembuhkan. Dan saya melihat ada wow, ini kesempatan malam hari ini saya tinggal sendiri, saya bisa nyembah. Jam 8 malam, dokter kasih info. Ini persis 24 jam sejak kemarin kita berdoa. Dokter datang, kasih info, hasil cek Bapak hari ini membaik. Jadi Bapak bisa pindah ke ruang biasa di Gria Puspa, ruang VIP di situ. Jadi Bapak bisa mandi, keramas, terus harus ganti baju karena semua harus tanggalkan, ini virus. Saya jadi teringat bagaimana orang yang mau lahir baru, dibaptis, terus kemudian mengenakan manusia baru, jangan dipakai lagi. Wah, ini bagi saya berita baik. Dan saya malam itu bisa tidur dengan nyenyak, bisa lihat TV, bisa nyembah di ruangan yang luar biasa ini. Besoknya saya bisa dikunjungi karena ini udah ruangan bukan isolasi. Istri saya besok datang ya, pagi, terus kemudian kita ngomong, kita izin ya, walaupun kondisi saya masih harus dirawat, ceritanya walaupun keluar dari ruang isolasi bukan berarti boleh pulang. Saya bilang boleh nggak minta rujukan untuk kita dirawat di rumah sakit dan dekat rumah aja, karena ini 45 kilo, istri saya kalau udah ngunjungin kan tiap hari kasihan. Nah dokter kasih rujukan, surat itu bagi saya ternyata masalah baru karena nggak ada rumah sakit yang mau terima dengan surat pasien yang punya riwayat demikian. Jadi saya beberapa tempat mereka ada yang terima pun, Bapak harus dicek ulang lah di IGD, cek darah ulang, di ronsen ya memang masih buruk karena kondisi saya belum, dalam tanda petik belum sembuh gitu ya secara medis, masih harus dilanjutkan perawatan. Dan setelah tengah malam tanggal 14 itu saya cari rumah sakit, dicek semua, sekitar jam 1 pagi, 2 pagi saya tidur di IGD, nunggu hasil cek, dibangunin, Pak, dokter bilang, Bapak nggak bisa dirawat tempat kita karena Bapak harus di ruang isolasi. Wah, bagi saya nightmare lagi dengan kata isolasi lagi ya. Dan ruangan kita udah penuh, nggak bisa di ruang biasa. Waduh, jadi Bapak harus pulang. Dari malam itu pulang, subuh saya pulang, seneng, sedih juga ya, gimana pulang, ngumpul keluarga, kondisi saya sebenarnya belum pulih. Terus kemudian bisa di rumah senang juga sebenarnya. Jadi saya tinggal di kamar berbeda, mengisolasi diri, dan besoknya Minggu, tanggal 15, ada telepon, penatua mau datang, doain saya bilang, maksudnya datang agak riskan juga ya, jadi mungkin doa aja nggak apa-apa, tapi jam 7 kita janjian ya. Akhirnya ada doa, penumpangan tangan, dan urapan minyak di kepala dan di dada saya. Dan besoknya adalah waktu saya kontrol, kembali ke Rumah Sakit Persahabatan, ke Poli Paru, dikontrol, saya difoto ulang, yang luar biasa, Bapak Ibu, belum sampai 24 jam. Jadi jam 7 malam saya didoakan, jam 3 sore itu juga hasil ronsen saya
jauh berbeda. Jadi waktu saya dipindahkan ke ruang biasa itu kabar baik buat saya. Yang ini adalah kabar yang lebih baik adalah terjadi mukjizat. Foto ronsen yang saya blok kuning adalah kondisi di mana ketika paru saya masih ada flek. Ini adalah subuh tanggal 15 pagi. 16 jam 3 sore, kondisinya dokter waktu buka hasil foto ronsen yang terbaru, dia berkata, ini udah bekasnya saja, ini udah bersih, tidak ada flek lagi. Saya dengar tuh kayak mau terbang, mau loncat. Istri saya buru-buru ambil WA, kasih info, kacang. Ini mujizat sudah terjadi. Jadi mustahil dalam waktu kurang dari 24 jam, paru yang kondisinya saya blok bercaknya masih kelihatan putih-putih di screen ya, berubah menjadi yang foto yang terbaru yang hitam. Jadi waktu saya ngalamin hal ini, saya tahu Tuhan sudah bekerja, tapi saya nggak berhenti di sana. Di rumah saya isolasi diri, saya tetap rawat jalan. 14 hari persis 28 kemarin saya cek ulang di salah satu rumah sakit terdekat, dan dokter kasih foto yang udah hitam sama sekali, udah nggak ada flek. Jadi bilang ini udah clean total. Jadi saya bersyukur sekali apa yang Tuhan sudah lakukan. Saya juga cek darah, dan saya ingin buktikan secara medis, bukan cuma iman saja, tapi secara kebenaran rapot saya udah biru. Jadi saya melihat ketika iman itu bekerja, mengalahkan segala masalah kita. Kalau secara kronologi saya gambarkan, saya mengalami proses yang panjang. Jadi nggak enak sekali 10 hari tanpa kegiatan, tanpa berita, tanpa itu bagi saya rapot saya makin lama makin merah. Stres sekali, sangat mengganggu secara bukan cuma fisik tapi secara jiwa saya. Perjalanan ini Bapak Ibu, krisis ini masih panjang, bukan cuma kesehatan. Problem yang berikut nanti muncul adalah keuangan, pasti banyak toko tutup ya, banyak masalah. Bapak Ibu harus menang melawan kondisi yang rapot yang merah. Apapun kondisi kita, mungkin Bapak Ibu nggak terkena penyakit ini, tapi ada kondisi yang dimana kita berjuang hari ini, kondisinya lagi sulit. Jangan kalah dengan iman kita. Iman kita harus bangkit mengalahkan situasi yang ada, baru di situ kita bisa menang, ada jalan keluar. Tantangan pasti muncul setelah rapotnya hijau sebentar. Kalau di kronologi saya, waktu saya ditolak kanan kiri, saya ngalamin banget gimana ya rasanya mau berobat ya sudah susah waktu itu karena korbannya makin banyak. Jadi kita nggak kalah lagi, kita buktikan lagi bahwa ternyata tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, kalau untuk kita melakukan kehendak Tuhan pasti menyertai kita sampai selesai. Jadi kuncinya saya belajar dari perkara ini, Bapak Ibu, bahwa kita nggak lihat mujizatnya saja, tapi kita melihat bagaimana Tuhan tuh sayang sama kita. Sehingga kita tuh kalau mau diproses kepada Tuhan, udah kita melakukan yang kehendak Tuhan, dan kita harus tahu rencana Tuhan, kehendak Tuhan buat saya. Saya belajar satu poin. Saya ini orang yang job oriented, target oriented. Bagi saya tugas, udah dijadwal, udah beli tiket, ini nggak boleh gagal gitu. Saya mengecewakan orang saya. Jadi saya korbankan yang lain, termasuk kondisi tubuh saya waktu itu udah lemah ya, udah mulai demam 5 hari. Yang kedua, hubungan. Bahkan saya nggak cerita ke istri kalau saya demam, saya tetap kerja, saya tetap melayanin. Saya pikir itu yang terbaik dari Tuhan. Itu kehendak Tuhan, ternyata saya salah. Jadi saya belajar melayani Tuhan, bukan kegiatannya atau bukan soal targetnya, tapi saya mengalahkan yang namanya hubungan. Jadi waktu saya banyak terganggu, hubungan dengan Tuhan waktu itu juga seadanya, hubungan dengan keluarga juga, komunikasi juga nggak bagus. Jadi saya belajar Tuhan ternyata sayang, dan Tuhan mau pulihkan hubungan-hubungan ini. Dan puji Tuhan kita mengalami banyak perubahan. Saya sekarang bisa kembali menikmati pagi dan malam untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya bisa punya waktu bersekutu dengan keluarga, dan itu yang saya dapatkan. Dan kalau kita mau tetap jaga kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka pasti mujizat itu cuma bagian yang kedua yang Tuhan perlengkapi dalam hidup kita, bukan itu tujuan kita. Ya, itu kesaksian yang saya bisa berikan. Oke, Tuhan memberkati. Ya, biarlah kesaksian yang menguatkan saudara.